morning. I hope you all fine. This time we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari anak-anak kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada hingga sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran. Kita angkat lagu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat napas kehidupan yang boleh masih kami nikmati pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang menguasainya, sehingga kami boleh fokus, boleh dengan tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Namun yang dibacakan untuk kita pada pagi hari ini di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Anak-anak Miss hari ini, Miss hanya menyampaikan sebuah cerita. Ya, hanya sebuah cerita. Tapi cerita ini bukan sembarangan cerita, lain daripada yang lain. Cerita yang disampaikan oleh seorang guru yang luar biasa. Terus terang, Miss sangat mengasihi guru yang satu ini. Sang guru agung menceritakan seperti ini. Suatu hari, aku datang kepada Bapak. Aku meminta harta warisan darinya. Aku berpikir, Bapak sudah tua, sebentar lagi akan meninggal. Tahu juga nanti kalau meninggal, harta warisannya akan diberikan kepadaku. Mengapa tidak sekarang harta warisannya diberikan kepadaku? Aku sudah tidak sabar untuk menggunakan
membelanjakan harta Bapak itu. Jadi aku minta aja sekarang. Padahal pada waktu itu Bapak masih sehat, belum meninggal, masih kuat. Aku hanya berpikir bagaimana menggunakan uang Bapak untuk bersenang-senang, membeli barang-barang yang mewah dan mahal, membeli makanan yang enak, dan yang lain-lain. Ternyata Bapak tidak menolak permintaanku, walaupun waktu itu permintaanku itu sangat keterlaluan. Mungkin hati Bapak sangat sedih melihat aku anaknya yang kurang ajar. Hari itu aku pergi dengan membawa banyak sekali uang warisan dari Bapak. Aku pergi dan tidak ingin kembali pulang ke rumah. Aku pergi ke negeri yang jauh. Di sana aku mendapatkan teman yang banyak. Aku mentraktir mereka makan, membeli barang-barang yang mewah untuk mereka, membeli barang-barang yang mahal untuk mereka dengan uangku yang kubawa. Aku hidup berpoya-poya di negeri itu. Rasanya seperti mimpi. Namun akhirnya aku seperti bangun dari mimpiku. Ternyata uang itu cepat habis. Teman-temanku juga pergi. Pada akhirnya memang uang itu habis. Sama sekali aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku coba datang kepada teman-temanku. Mungkin mereka bisa menolong. Bukankah aku selama ini bersikap baik kepada mereka? Berbagi harta dengan mereka? Pasti mereka mau menolongku. Tetapi aku salah. Sebab mereka ternyata hanya mau berteman ketika aku mempunyai banyak uang. Ketika uangku sudah habis, mereka tidak mau menerimaku. Mereka pura-pura tak kenal samaku. Aku dibiarkan kelaparan di negeri yang jauh dari rumahku sendiri. Aku harus bagaimana lagi? Aku tidak kehilangan akal. Aku masih muda. Aku masih bisa bekerja. Aku harus bekerja. Aku mencoba kesana kemari mencari pekerjaan. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi pekerjaan itu adalah penjaga babi. Babi adalah binatang yang sangat menjijikkan buat aku. Tetapi apa boleh buat? Daripada aku tidak bekerja, hari itu aku lapar sekali. Belum saatnya gajian. Padahal aku tidak punya uang sama sekali. Lapar. Lapar. Tetapi tidak ada makanan. Aku malu. Aku menangis. Aku manusia yang tidak bisa makan. Tapi babi-babi itu hanya binatang bisa makan dengan anaknya. Masa aku harus makan babi itu? Tapi terpaksa. Aku malu. Aku menangis. Daripada aku mati, aku berbagi makanan dengan babi-babi itu. Aku sedih sekali. Padahal aku ini kan anak orang kaya. Di rumahku ada makanan dan enak-enak. Aku sudah berbuat kesalahan yang besar. Bapak, ampuni aku. Aku sudah berbuat dosa kepadamu. Bolehkah aku pulang? Aku sudah menjadi anak yang durhaka. Aku memang tidak layak lagi menjadi anak Bapak. Biarlah aku tidak usah menjadi anakmu. Jadikan aku sebagai hamba-Mu saja. Aku ingin bekerja di rumah-Mu, menebus kesalahan yang telah kulakukan kepadamu. Dengan susah payah, aku berjalan pulang sampai di dekat rumah. Bapak sudah berdiri, melihatku dari kejauhan. Aku berpikir, Bapak pasti akan memarahiku.
Tetapi aku sudah siap. Aku akan menerima semua hukuman yang akan diberikan kepadaku. Setelah melihat aku, ternyata Bapa berlari. Ia menyambutku, memelukku. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku tidak kuasa menahan air mata sedih, tetapi juga haru. Bingung tapi juga bahagia. Ternyata Bapa tidak marah kepadaku. Sebaliknya, justru Dia menyambut dengan gembira kepulanganku. Ia tidak menerimaku sebagai hamba, tetapi sebagai anak yang dikasihinya. Ia begitu bahagia menyambut kedatanganku, malah sampai membuat pesta untukku. Aku diberikannya pakaian yang indah, cincin dan sepatu, tanda bahwa aku tetap anak yang dikasihinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Luar biasa kasihnya kepadaku. Terima kasih Bapa untuk kasih yang luar biasa yang Engkau berikan kepadaku. Ternyata harta yang paling mahal dan bertahan untukku bukanlah harta warisan, tetapi dirimu, kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni aku Bapa. Anak-anak Mis, sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan. Namun biarlah kita sadar akan kekeliruan itu dan berusaha memperbaikinya. Allah yang adalah Bapa di surga begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari kesalahan dan bertobat. Maka Allah akan menerima kita dengan kasih seorang Bapa yang penuh sukacita menyambut dan mengampuni anaknya. Mari anak-anak semuanya kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Boleh menegur, boleh mengingatkan kami kembali Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kebersalahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kami mampu ya Tuhan menjadi anak yang baik ya Tuhan, menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mampukan kami menjalani kehidupan kami di dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk mau mengakui kesalahan dan tidak mengulangnya lagi. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Mari anak-anak Mis kita ucapkan ayat hafalan kita di minggu ini. Di Amsal 11 ayat 19.
Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian.